Kata Rasulullah, likulli ahadin yadkhulul jannata lahu zawjatan. Seorang manusia, seorang laki-laki yang masuk ke dalam surga akan mendapatkan 2 jatah istri dari kalangan bidadari. Kalangan bidadari ini adalah wanita yang tidak pernah hidup di dunia. Dikatakan la yatmishul insu wala jan. Tidak pernah igesa, tidak pernah tersentuh oleh satupun manusia dan satupun jin. Tidak pernah. Allah buat dia memang untuk dihadiahkan dan dijatahkan kepada orang-orang yang beriman. Makanya wanita dunia jangan suka marah-marah kepada suaminya, karena ini bisa mengundang kemarahan para bidadari. Kalau Anda tidak senang dengan suami-suami Anda, ingatlah bidadari di sana menanti suami Anda sudah puluhan ribu tahun sebelum Anda diciptakan. Dan hati-hati membenci laki-laki yang saleh, karena laki-laki yang saleh di dunia ini sudah hampir punah. Dicari sedikit sekali. Berapa yang hadir hari ini? Mari kita lihat. Berapa yang hadir dan mencintai Al-Quran? Silakan tanya. Berapa yang hadir dan bisa membaca Al-Quran? Silakan tanya. Berapa yang hadir dan mau mengajarkan Al-Quran? Silakan tanya. Untuk itu, jangan terlalu sering memarah-marahi suami-suami Anda, wahai para wanita-wanita. Wanita di surga biasa dinamakan dengan al-hur, bidadari. Jamaknya adalah al-hawra. Artinya apa? Al-fatatul lati lahas sawadu fi madha fi ainiha. Wanita-wanita yang hitam matanya itu. Hitamnya matanya itu. Hitamnya matanya itu sangat-sangat hitam. Sangat-sangat hitam. Jadi tidak ada campuran. Tidak ada merah-merahnya, sangat hitam. Dan ini adalah sifat wanita yang paling sempurna. Sifat wanita yang paling sempurna, makanya darinya Allah ambil sifat para bidadari. Allah mengatakan dalam Al-Quran, atrab, wanita-wanita surga itu atrabun mustawayatun fil asnan. Usianya sama. Dek gaga matoa, dek gaga malololade, dek gaga tipi kojokai, dek gaga malopo tanna, dek gaga maloto-loto popanna. Tidak ada. Mustawayatun fil a'mar. Mereka sama dalam usianya, umurnya sama semuanya. Yang hebatnya adalah mereka adalah al-arub. Al-arub ini sifat yang lain dari bidadari surga. Mereka taat kepada suaminya saja di surga, dan matanya tidak pernah mau dipakai melihat suami-suami kamar-kamar lain di surga. Ini hebat. Di sini keuntungan, di sini kehebatannya sebenarnya. Apa yang menyebabkan cinta manusia hari ini pudar, seolah jatuh berkeping-keping? Karena seringnya para wanita melihat laki-laki yang tampan di layar-layar kaca. Akhirnya suaminya yang tadinya tampan ketika awal berjumpa, hari ini hilang ketampanannya karena tersaingi oleh ketampanan layar kaca. Sebaliknya demikian, para laki-laki mulai tidak terlalu besar cintanya lagi, hanya karena matanya setiap hari dikirimkan kepada wajah-wajah cantik yang dipandangnya di tengah jalan dan di layar televisi. Penghuni surga sifatnya al-arub. Mereka tidak memberikan hadiah pandangannya, tidak menghadiahkan kejelian matanya, kecuali kepada suaminya saja. Ini hebat. Maka matanya tertunduk
agar tidak melihat yang lainnya. Matanya hanya untuk sang suami tercinta di sana. Naam, hada hurul 'ain. Apa yang hebat yang lainnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ahadun min ahlil jannah, seorang penghuni surga. Seorang penghuni surga. Yara wajhahu fi khaddil huril 'ain asfa minal mir'ah. Seorang penghuni surga jika berkaca di pipinya bidadari surga, lebih terang wajahnya terlihat di pipinya bidadari surga ketimbang dia bercermin di kaca. Saya ulangi, kalau kita bercermin pada pipi bidadari surga, lebih terang wajah kita terlihat di sana ketimbang bercermin langsung pada cermin. Bagaimana pipinya penghuni surga? Kalau begitu, putihnya. Bayangkan putih. Bayangkan apanya? Bayangkan kehalusannya. Bayangkan kebeningannya. Subhanal khaliqul jabbar. Dikatakan, "Lau kanat imra'atu ahli jannah." Kalau sekiranya wanita-wanita penghuni surga itu atla'at atau ittala'at, memunculkan sedikit satu bagian dari tubuhnya kemana? Ke dunia ini. Misalnya penghuni surga, wanita surga misalnya memunculkan ujung jari telunjuknya begini. Dikatakan apa? La adha'at ma bainas samawati wal ard, akan menerangi seluruh langit dan bumi. Subhanal khaliqul jabbar. Makhluk yang mulia ini akan menjadi jatah masing-masing kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jatah kita. Jatah kita. Dikatakan sampai Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, ditanya, apa pekerjaan para penghuni surga? Ditanya beliau, apa pekerjaannya penghuni surga? Oleh Ibnu Abbas. Dijawab oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, amalu ahlil jannah fatkul bikar. Pekerjaannya penghuni surga adalah membongkar keperawanan para bidadari yang Allah hadiahkan kepadanya. Setelah perawannya terbongkar saat itu, Allah jadikan perawan kembali. Maka setiap hari itu yang mereka kerjakan para penghuni surga bersama istri-istri mereka, dan pekerjaan-pekerjaan baik yang lain seperti bertasbih, bertakbir, bertahmid, dan meneriakkan nama Allah Subhanahu wa taala. Wanita dunia, perhatikan. Wanita dunia yang salehah, istri para bapak-bapak yang hadir di tempat ini, jika benar-benar salehah akan menjadi bidadari juga. Tapi bidadari yang kelasnya mengalahkan bidadari yang pertama tadi. Bidadari surga tidak pernah diuji jadi manusia, ya kan? Ya. Dia satu kelas di bawah istri-istri kita nantinya kalau dijadikan Allah bidadari juga bila dia saleh. Maka kelasnya lebih tinggi. Kenapa? Mereka sudah pernah teruji dengan kehidupan dunia yang susah. Kalau bidadari itu langsung disulap jadi tidak teruji kehebatannya ketika menjadi manusia. Kalau istri-istri kita yang disulap jadi bidadari sudah teruji kesabarannya, manoko-nokonya sudah didengarkan semua. Bagaimana dia dibonceng motor Honda Riolo tahun 60-an tidak pernah mengeluh. Bagaimana dia dibawa kiri kanan dengan berjilbab, hanya makan sepotong roti berdua, mereka tidak mengeluh. Mereka sudah teruji. Merawat anak 1, 2 anak, 3, 4, 5, 6 sampai 11.
mereka siap. Mereka disulap menjadi bidadari oleh Allah, maka wajar mereka jauh lebih hebat, lebih mulia daripada seorang bidadari yang sekedar dihadirkan dan tanpa pernah diuji dengan kehidupan duniawi. Hadirin, sayangi istri Anda semuanya, sayangi mereka, dekat mereka di setiap malam, karena mereka akan menjadi bidadari termulia bagi kita semua. Demikian gambaran wanita-wanita surga kita nantinya, insyaallah jalla wa ala. Apa yang dikerjakan oleh para wanita ini menarik. Aga najama bene-beneta risorogana buang Allah Ta'ala matu. Kalau suaminya sudah tidak mendekap dia, kan tidak mungkin selalu diranjang terus, ya? Tidak masuk akal, ya. Diranjang terus aga najama sika dau tutup, ini salah, tidak masuk akal, tidak menunjukkan hebatnya kenikmatan surga. Kehebatan surga adalah dia nikmat yang komplit menyentuh semua area. Maka apa yang dikerjakan wanita-wanita surga kalau suaminya misalnya keluar berjalan-jalan menyusuri sungai, mencari ikan, memetik buah dengan sendirinya, apa yang mereka kerjakan? Dikatakan para wanita surga sibuk menghitung-hitung semua emas, permata dan semua berlian-berliannya. Dalam riwayat dikatakan purani nabilas sih, purasi nabilas sih, makoli-kolin nabilah. Makanya lihat yang paling suka dengan perhiasan di muka bumi ini siapa? Siapa? Wanita. Naam. Maka jangan heran kebiasaan itu akan dia lakukan juga di surga nanti. Bahkan lebih ekstrim prakteknya. Mereka indah dan suka dengan perhiasan ini. Makanya kalau mau dicintai wanita, mau dicintai istri, jadilah perhiasan bagi istri-istri Anda. Indah selalu dipandang mata. Kalau dicium, aromanya harum. Semua manusia yang menamakan dirinya suami dan punya istri, baik untuk mereka tampil harum. Karena dengan keharumannya mendongkrak derajatnya menjadi sebuah perhiasan yang layak untuk dibanggakan dan diperjuangkan.